Shalom alaikum Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita dalam pembelajaran firman-Nya kali ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini, Kamis 11 Februari 2021, kita akan belajar dari Markus pasal yang ke-9 ayat 30 sampai 32. Markus pasal yang ke-9 ayat 30 sampai 32. Judulnya adalah segan bertanya. Segan bertanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita tahu bahwa orang Indonesia punya pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Ya, tentu Bapak Ibu sudah sering mendengar hal ini. Malu bertanya, sesat di jalan. Artinya, kalau malu bertanya akan rugi sendiri. Karena dia tidak akan mendapatkan jawaban atau jalan keluar dari persoalan yang sedang dia hadapi. Mengapa ada atau muncul pepatah ini? Tentu pada waktu itu, pada waktu munculnya pepatah ini, itu ada banyak orang Indonesia yang tidak mau bertanya, walau tidak mengerti, sehingga muncullah pepatah ini. Ternyata itu terjadi juga pada murid-murid Tuhan Yesus. Kita baca ayat 32. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Segan menanyakan kepada Yesus. Kata segan di dalam bahasa Yunani dipakai kata evobounto. Evobounto. Ini kata yang berkala imperfect medial dari kata dasar phobeo. Kata phobeo itu artinya takut. Jadi kejadiannya adalah mereka itu sudah berlangsung lama takut, begitu ya. Sudah berlangsung lama takut, walaupun lamanya ya tidak lama banget. Tetapi ini menunjukkan kejadian yang tidak sekejap. Tidak sekejap takut gitu, tapi takut dalam kurun waktu tertentu ya. Kalau dibandingkan dengan gambaran, misalkan ini kayak film, bukan kayak foto, bukan kayak potret gitu ya. Kalau potret, foto itu kan cuma cekrek sekali. Nah, ini film kan lama. Seperti itu perbandingannya. Jadi mereka telah berlangsung segan atau telah berlangsung takut. Ya, mereka telah berlangsung takut untuk menanyakannya kepada Yesus. Jadi tidak hanya sekejap takut, tetapi beberapa lama takut. Di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-45b, di sana dikatakan, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Jadi kata segan di sini jelas, artinya takut atau tidak berani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah mereka sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Apakah mereka sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kita perhatikan dua hal berikut ini. Yang pertama, kalau arti kata per kata yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka mengerti. Mereka mengerti. Jadi saya tegaskan di sini ya, kalau arti kata per kata yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka mengerti. Artinya apa? Tentang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, mereka mengerti.
Jadi Yesus memang berbicara tentang penderitaan dan kematian dan mereka paham itu. Apa artinya penderitaan dan apa artinya kematian. Jadi itu mereka mengerti. Mari perhatikan Matius 17 ayat yang ke-23b. Demikian. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Bagaimana mereka bisa sedih kalau tidak mengerti kan ya? Ya pasti kan mengerti. Jadi mereka bisa sedih. Mengerti kenapa? Karena Yesus mau ditangkap, dianiaya, dan kemudian dibunuh, disalibkan, meninggal. Jadi mereka menjadi sedih. Jadi kan ngerti itu ya. Jadi arti kata per kata yang dikatakan oleh Yesus, mereka ngerti. Jadi mereka mengerti. Makanya mereka bersedih. Jadi itu yang pertama. Mereka mengerti arti kata per kata yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga muncul hati yang sedih di dalam diri mereka. Tapi yang kedua, untuk alasan mengapa Tuhan Yesus harus, nih perhatikan, untuk alasan mengapa Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan, siksaan, dan kemudian kematian. Itulah yang mereka tidak mengerti. Jadi untuk alasan mengapa Tuhan Yesus harus menderita, harus dianiaya, harus mengalami kematian, itulah yang mereka tidak mengerti. Bapak Ibu, ada dua alasan penting mengapa mereka tidak bisa mengerti Tuhan Yesus harus dianiaya, menderita, dan kemudian disalibkan, mengalami kematian. Ada dua alasan. Yang pertama, karena Tuhan Yesus itu orang baik. Tuhan Yesus itu orang baik. Murid-muridnya mengerti dengan jelas. Tuhan Yesus di mana berada jadi berkat bagi orang-orang Yahudi yang datang mengikuti dia. Makanan, ya, sakit penyakit disembuhkan, orang lumpuh disembuhkan, orang buta dicelikkan, orang tuli, orang bisu disembuhkan, penyakit kusta disingkirkan. Jadi mereka tahu bahwa Tuhan Yesus ini orang baik. Orang baik. Orang yang dermawan walaupun dengan melakukan mujizat ya, karena secara keuangan kan Yesus tidak punya. Dermawan memberikan kepada orang lain. Melakukan mujizat untuk makan dan minum buat orang banyak. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus ini orang baik. Tidak ada sedikit pun di mana menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak baik. Tidak ada. Jadi murid-muridnya ini nggak ngerti. Orang baik semacam ini kok mau ditangkap, disiksa, menderita, disalibkan, dan mati. Jadi tidak paham mereka, tidak ngerti. Ya, tidak ngerti kenapa orang baik kok bisa mengalami hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua alasannya adalah Tuhan Yesus ini kan Mesias. Kita belajar beberapa hari yang lalu tentang pengakuan Petrus ya, sedikit menyinggung pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka tahu, mereka sadar bahwa Yesus Mesias yang diharapkan oleh mereka. Nah, mengapa Mesias kok ditangkap, dianiaya, menderita, dan mengalami kematian? Ini tidak masuk akal buat mereka. Nggak ngerti mereka. Mesias itu dalam konsep mereka tidak seperti itu. Pasti Mesias bisa membebaskan dirinya sendiri. Itu konsep mereka. Karena Mesias itu kan yang diurapi, ya, yang diurapi. Dia punya kuasa untuk bisa membebaskan diri hanya dari orang-orang yang menangkap dia ya terlalu kecil buat Mesias. Itu konsep mereka. Jadi mereka tidak mengerti mengapa Mesias harus ditangkap, dianiaya, menderita, dan mengalami kematian. Itu yang mereka tidak mengerti. Namun sayangnya mereka tidak mau bertanya. Mereka takut bertanya.
Mereka segan bertanya. Mereka tidak berani bertanya. Itu sayangnya. Segan bertanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, apakah Anda mengalami sesuatu yang membuat Anda itu bertanya-tanya dalam hati? Kenapa ya bisa terjadi seperti ini? Apakah Anda mengalami sesuatu, mungkin peristiwa besar atau peristiwa yang memberatkan hidup Anda, sehingga Anda bertanya-tanya, mengapa ini bisa terjadi? Dan Anda tidak mendapatkan jawaban sampai detik ini. Tapi Anda segan bertanya kepada Tuhan. Itu masalahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika ada masalah, ada persoalan, ada tekanan yang Anda tidak mengerti mengapa itu terjadi, bertanyalah kepada Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan. Jangan segan. Jangan takut. Anda harus berani bertanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, orang lain tidak bisa memberi jawaban mungkin atas persoalan Anda. Anda sudah berkonsultasi dengan pendeta, gembala, hamba Tuhan, mungkin kakak rohani, orang tua rohani Anda, dan tidak mendapat jawaban yang semestinya dari persoalan yang Anda hadapi. Maka jangan segan bertanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kapanpun Anda mencari Tuhan, Tuhan bersedia ditemui. Kapanpun Anda mencari Tuhan. Karena dia membuka dirinya. Makanya Tuhan Yesus juga katakan, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Itu adalah kesempatan yang diberikan kepada Anda dan saya untuk datang dan bertanya kepada Tuhan atas setiap persoalan, atas setiap masalah, atas setiap tekanan kehidupan yang kita alami. Kesempatan terbuka lebar. Mari kita datang kepada Tuhan dan tanyakan kenapa bisa terjadi. Kita jalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita pakai waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita pakai waktu kita, kesempatan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau perlu, barengi dengan puasa. Ya, saya tidak alergi dengan puasa dan juga tidak memaksakan. Tetapi kadang-kadang itu penting. Kalau perlu, barengi dengan puasa. Karena puasa itu mendorong, ya ada dorongan hati, ada dorongan jiwa yang kuat untuk terus menyembah Tuhan, terus beribadah, terus mengadakan hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau perlu berpuasa. Tanya kepada Tuhan di dalam hubungan yang akrab itu. Maka akan ada jawaban di sana. Akan ada jawaban mengapa masalah terjadi atas diri Anda. Mengapa persoalan Anda alami. Mengapa ada himpitan tekanan bagi kehidupan Anda. Di sanalah ada jawaban. Maka jangan segan bertanya kepada Tuhan. Sekali lagi, pakai waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berdoa, berlutut di hadapannya. Bahkan kalau perlu berpuasa untuk mendukung kerohanian kita supaya lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan punya jawaban. Bapak, Ibu, yang kedua, kalau andai kata ada sesuatu yang kita tidak tahu yang orang lain lakukan, yang mungkin menyakitkan hati kita, tanya, ya, kita harus tanya. Jangan mendengar sana sini, ya berita sana sini itu kan kadang-kadang ditambah-tambahi. Kalau masakan tidak ada bumbunya ya tidak enak. Seringkali ditambah-tambahi ya berita sana sini. Lebih baik tanya kepada yang bersangkutan. Kenapa begini, kenapa begini. Maka akan ada jawaban di sana. Oleh sebab itu sekali lagi jangan segan bertanya. Terutama jangan segan bertanya kepada Tuhan atas masalah Anda. Karena di dalam Tuhan ada jawaban. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sudah belajar
Dan sekarang kami memahami, mengerti, untuk senantiasa bertanya kepada Engkau atas masalah yang kami sering pertanyakan dalam hidup kami, mengapa itu terjadi. Terima kasih atas firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk merenungkan dan melakukan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.